Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo sahabat wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini, di hari Selasa pagi. Si pagi benar kita alhamdulillah dimampukan oleh Allah untuk bersama-sama bersilaturahim, bertolabul ilmi bersama dalam serial kajian I'rabul Quran, itu mengulas kata demi kata, ayat demi ayat di dalam Al-Quran dengan mengenali posisi-posisinya dan keadaan-keadaannya di dalam kajian bahasa Arab atau yang kita sebut dengan i'rab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan paling utama dan paling kita harapkan adalah apa yang kita lakukan ini adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa setia menekuni, setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beroleh syafaat di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT melalui Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidak ada yang kami turunkan dari Al-Quran itu kecuali sebagiannya menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penyembuh. Penyembuh dari hati yang gelisah, hati yang gundah, hati yang kacau. Bahkan sebagai pendapat ulama mengatakan syifa di situ bukan saja menyembuhkan penyakit atau gangguan-gangguan rohaniah di dalam hati, tetapi syifa dalam ayat ini dimaknai juga lebih luas daripada itu. Bukan hanya sifatnya adalah rohaniah, tetapi juga bisa bersifat jasmaniyah. Maka semoga Al-Quran yang kita baca ini, yang kita dalami, yang kita kaji, memberi kebahagiaan ya dalam hati kita dan nur cahaya dalam kehidupan kita. Anis fil qabr, yaitu kawan yang menyenangkan, teman yang menyenangkan dalam kubur, yang membahagiakan kita, yang menolong kita. Dan juga qaid, menjadi pemandu kita ila jannatin na'im, pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu memuliakan, pada sesi kali ini kita masuki adalah sesi ke-89 kalau saya tidak keliru. Sesi ke-89 kita akan membahas tentang lanjutan surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams wa syamsi wa duhaha. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ayat ke-9 kalau tidak keliru. Hari ini 9 Ustaz. 9 betul ya. Nah, hari ini kita akan mulai ayat 9, berarti yang lalu dari ayat 1 sampai ayat 8 gitu ya.
Jadi wa nafsi wa ma sawaha itu ayat yang terakhir lalu. Hari ini kita akan memulai dengan awal ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha. Baik, Bapak muliakan, mari kita sama-sama dalami, kita kaji. Saya mohon izin untuk menampilkan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Ini bagian 2. Jadi kajian Arab surat Asy-Syams bagian kedua. Mudah-mudahan kita bisa selesai nih untuk surat Asy-Syams pada pertemuan ini. Baik, Bapak Ibu muliakan. Nah, ayat bagian kedua kita mulai dengan ayat 9. Setelah ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 itu isinya adalah bagian daripada sumpah-sumpah Allah SWT. Maka gilirannya adalah ayat ke-9 ini adalah jawaban. Jadi jawab daripada sumpah-sumpah Allah di ayat sebelumnya. Qad aflah man zakkaha. Sungguh beruntunglah, sungguh telah sukseslah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Man zakkaha, orang yang mensucikan, terus-menerus mensucikan. Kalau kita coba teropong kata zakka dalam pandangan ilmu saraf, ilmu tasrif, maka ini adalah fi'il yang mendapatkan tambahan tad'if, tambahan tasydid, tambahan tad'if pada ain fi'ilnya. Zaka aslinya lalu ditambah zakka. Zakka. Apa fungsi penambahan tad'if pada fi'il thulathi mujarrad? Apa fungsi penambahan tasydid pada fi'il yang 3 huruf lalu sekarang menjadi 4? Ada sekian banyak fungsi dan manfaat atau faidah penambahan tad'if, tasydid pada ain fi'il yang 3 huruf. Salah satunya adalah lidalalati ala takthir, begitu kaidah saraf menyebutkan lidalalati ala takthir. Takthir itu artinya kathrah, kathir. Lidalalah untuk menunjukkan alat takthir bahwa perbuatan itu dilakukan berkali-kali dan berulang-ulang. Jadi kalau kita sebut qad aflah man zakkaha, kalau menggunakan alat ukur kaidah saraf ini, fungsi yang ini nih, berarti amat beruntunglah orang yang terus-menerus senantiasa berulang-ulang zakka, menyucikannya itu berulang-ulang, mensucikannya itu terus-menerus, intens, barulah itu orang yang aflah, orang yang beruntung. Baik, apa makna qad di Arab ini adalah sungguh. Jadi qad sungguh. Dalam i'rab qad disebut sebagai harfu tahqiq. Harfu tahqiq. Kita nyebutnya harfu tahqiq. Memang maknanya sama dengan taukid ya, sungguh ya. Harfu tahqiqin mabniun ala sukun. Betul, mabni ala sukun. Mabniun ala sukun. Para ulama tafsir menyebut sebenarnya Bapak Ibu pada awal ayat qad aflaha man zakkaha itu sebenarnya ada lamnya di awalnya itu. Jadi bunyinya itu laqad aflah man zakkaha. Wa hudhifatil lamu litulil kalam. Begitu menurut para ahli tafsir. Az-Zamakhsyari menyebut itu. Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebut itu. Gitu ya. Dan tafsir-tafsir yang lain menyebut bahwa dalam kaidahnya itu laqad. Jadi jawabul qasam itu ada lamnya ya. Dalam. Nah, ini dihilangkan udhifatil lamu litulil kalam. Dihilangkannya lam itu untuk menyingkat gitu ya. Kalimatnya supaya tidak terlalu panjang. Laqad, lamnya dibuang. Qad aflah
man zakkaha. Jadi qad harfu tahqiq mabniun ala sukun. Aflah itu fi'lun madhi mabniun ala al-fath. Ala al-fath. Fi'lun madhi mabniun ala al-fath. Biasanya ada juga yang ketika mengi'rabnya itu kenapa mabni al-fathi, kan begitu ya. Kenapa mabni al-fathi? Itu boleh diberi keterangan li'annahu lam yattasil, gitu ya. Lam yattasil bi apa? Bi wawi wa bi al-dhamairil mutaharrikati. Kalau dikasih keterangan. Tanya begini, kenapa sih fil madhi itu bunyi akhirannya fathah? Nah, jadi karena dia tidak tersambung dengan huruf waw dan domir yang berharokat. Begitu Bapak Ibu. Sebab kalau aflah ini bersambung dengan waw, maka mabninya bukan alal fathi tetapi alal dhammi. Aflahu, begitu. Lalu kedua, jika ia bersambung dengan dhamairul mutaharrikah. Apa arti dhamair al-mutaharrikah? Domir yang berbunyi, berharokat, a i u. Gitu ya. A i u gitu. Maka fil madhi itu mabninya ala sukun mati. Contohnya kalau bilang kharaja itu kan mabni ala al-fathi karena dia tidak tersambung dengan wawu, tidak tersambung dengan domir yang mutaharrikah, Apa misalkan kharaja itu kalau anta kharajta, kharajta. Itu ya, kharajta. Maka dia mabni ala sukun. Ya, Bapak Ibu. Jadi sedikit saya di sini ingin coba mengingatkan kita bahwa fil madhi itu binanya fil madhi, keadaan tetapnya fil madhi itu ada tiga macam. Pertama mabni ala fathi. Artinya akhirannya mabni fathah. Tetap pada fathah. Yang kedua mabni ala dhammi, dhammah. Dan yang terakhir mabni ala sukun. Nah, pertanyaannya coba kita ulang ya, kita ingat-ingat tuh. Kapan fi'il madhi mabni ala fathi? Itu syaratnya ada 3. Ya, syaratnya ada 3. Pertama, jika ia tidak tersambung dengan domir apapun. Jika ia tidak tersambung dengan domir apapun. Ya, domirnya huwa. Maksudnya domir yang tampak ya, domir yang zahir ya. Maksudnya domir yang zahir. Maka dia tuh mabni al-fathah. Zahaba, kharaja. Yang kedua, kapan fi'il madhi mabni ala al-fathi? Kedua, idza tasala bi alifil isnain. Tuh. Apa jawabannya? Kalau tersambung dengan alif musanna. Kharaja kan sendiri tuh ya. Kalau 2 orang kharaja, maka jimnya tetap fathah tuh. Nah, itu mabni ala fathi. Kapan? Kalau tersambung dengan aliful isnain. Baik mudzakkar maupun muannas. Kharaja. Kalau muannas 2, kharajata. Itu tuh. Itu ya. Terus yang ketiga, kapan fi'il madhi mabni ala fathi? Yang ketiga, apabila tersambung dengan tak taknis. Apabila tersambung dengan tak taknis atau tak muannas, begitu ya. Tak taknis atau tak muannas.
Saya ingin berhenti di situ. Tak taknis, Bapak Ibu, tak taknis itu bukan domir. Tak taknis itu hanya menunjukkan bahwa fiil itu fa'ilnya mu'annas. Domirnya mustatir hiya. Tapi ada juga yang menyebut khorojat, itu ats itu domir. Padahal bukan ya Bapak Ibu. Itu bukan domir. Tapi itu adalah alamatut ta'nis. Ya, fil fi'il al-madhi. Tanda mu'annas pada fi'il madhi. Domirnya mana? Domirnya mustatir. Yaitu hiya. Itu bagian pertama ya. Fi'il madhi mabni alal fathi ada 3 macam. Kalau tidak tersambung dengan domir apapun. Yang kedua, kalau tersambung dengan alif isnain. Yang ketiga, kalau tersambung dengan tak taknis. Itu dia. Sekarang yang kedua. Kapan fi'il madhi mabni ala dhammi? Akhirnya tetap dalam keadaan harokat dhammah. Satu saja. Apabila tersambung dengan wawul jamaah. Gitu tuh. Itu aja tuh. Apabila tersambung dengan wawul jamaah. Apabila tersambung dengan wawul jamaah. Sambung dengan wawul jamaah. Baik. Yang ketiga, sisanya ini. Fi'il madhi mabni ala sukun. Mabni sukun. Jadi kan Bapak Ibu ingat ya, domir itu dari huwa huma hum sampai nahnu itu kan ada 14 ya. Ada 14 ya. Tadi kita ambil coba yang akhirannya mabni alal fathi kan ada 4. Mohon maaf, ada 3. Yang mabni alal dhammi kan ada 1. Berarti sisanya itu mabni alal sukun itu 10. Nah, kalau ditanya kapan fi'il madhi mabni ala sukun? Maka jawabannya idza ittasala bid-dhamairil mutaharrikati. Apa makna itu? Idza tasala apabila fi'il itu tersambung, nyambung, digandeng bid-dhamair dengan domir-domir al-mutaharrikah yang berbunyi, yang berharokat. Tadi kan wawu domir tuh, tapi kan nggak berharokat, maka nggak fathah. Maaf, maka nggak sukun. Jadi kalau anta kharajta, antuma kharajtuma, lihat jimnya itu, mati semua sukun. Antum kharajtum, ana kharajtu, nahnu kharajna. Nah, demikian tuh Bapak Ibu tuh. Itu review kita ya, pelajaran yang lama dulu tuh. Nah, supaya segar kembali. Nah, maka namanya merefresh. Ini muzakarah, murajaah dalam bahasa Arab murajaah. Ya, mengulang-ulang. Ya, baik, kita lanjutkan. Aflaha fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Kita nggak sebut wa fa'iluhu karena fa'ilnya ada. Kalau fa'ilnya ada nggak usah disebut wa fa'iluhu. Man ismul mausul mabniun ala sukun. Ismul mausul ala sukun. Nah, dia punya kedudukan. Setiap isim yang mabni ada kedudukannya. Fi'il gitu. Kalau yang dia berposisi tertentu juga ada kedudukannya. Maka man fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Zakka fi'lun madin mabniun. Ini kan nggak ada ini Bapak Ibu. Tidak ada dhamirnya. Nah, kayak tadi berarti
Jadi mabni ala apa kalau nggak ada tersambung dengan dhamir apapun? Fi'lun madin mabniun alal fathi. Tapi kan karena ujungnya itu huruf ilat, maka kita nyebutnya al-fathil muqaddar. Alal fathil muqaddari. Nah, ha itu ternyata dia posisinya bukan fa'il. Karena dia bukan fa'il, nah, kita sebut ada fi'il, gitu. Nah, boleh kita lanjut, tak kasih keterangan. Ini alal fathil muqaddar boleh berarti boleh lanjut. Boleh lanjut dalam artian dikasih keterangan. Li'anahu minal fi'lil mu'talil akhir. Boleh dikasih penjelasan. Enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Itu pilihan saja. Li'anahu minal fi'lil mu'talil akhiri. Nah, ini perlu menyebut fa'ilnya. Wa fa'iluhu, karena tidak disebutkan fa'ilnya, kita tulis fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu apa? Huwa. Taqdiruhu huwa. Ha dhamirun muttasilun mabni ala apa nih Bapak Ibu? Ala sukun. Mabni ala sukun. Dia punya kedudukan enggak? Punya. Fi mahali. Fi mahali nasbin. Apa? Maf'ulun bihi. Sahih. Maf'ulun bih. Nah, setelah selesai semua satu ayat ini nih, maka kita urai itu qad aflaha man zakkaha ma jumlatun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rab li'annaha apa nih Bapak? Jawabul qasam. Jawab qasam itu enggak punya kedudukan. Jawabul qasam. Gitu kan? Sebenarnya ini sama dengan yang di atas. Bapak Ibu, ini enaknya nih i'rab nih kalau Bapak Ibu pakainya komputer tinggal copy paste aja nih ya. Tapi ini dulu nih, harfu atfin mabniun alal fathah gitu ya. Mabniun alal fathi. Selanjutnya tinggal ulang aja. Kopas. Kopas aja. Coba. Afwan Ustaz, Ya, silakan. sebelum lanjut, qasam Ya, itu sampai ayat ke-8 atau gimana Ustaz? Apa 9? Apa 7? Gimana? Jumlah qasamnya. 8. Qasamnya. Tadi kan jawab qasam tuh yang ayat ke-9. Iya, betul. Nah, yang jumlah qasam apa? Syarat. Oh, itu apa ada fiil qasamnya gitu ya. Ya, Jadi qasamnya itu sebenarnya satu saja, wasyamsi saja. Oh, Wasamsi saja. Selanjutnya itu namanya apa? Ma'tuf gitu. Nah, ma'tuf kepada qasam sama juga kedudukannya qasam juga ya kan gitu. Jadi sampai ayat ke-8 sampai sebelum terakhir kita i'rab nih. Nah, wa nafsi wa ma sawaha. Itu dia. Oh. Di situ tuh. Wa nafsi wa ma sawaha. Ayat ke-7 Ustaz ya. Ayat ke-7 berarti ya. Gitu dah. Baik. Bukan. Baik, sama-sama. Baik. Bapak Ibu yang lain silakan. Yang ada yang ingin barangkali
Mau nambahkan, ada yang ketinggalan nggak tadi ya yang saya baca ya? Nggak ada ya, aman ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi qad khaba man dassaha. Coba kita cek di sini. Nanti sambil Bapak Ibu kita cross check ya copy paste-nya ini, sebab takutnya ada yang keliru gitu ya. Nah, kalau pas ya syukur. Coba kita cek sini nih. Wa harfu 'athfi mabni 'alal fathah qad fi'lun. Nah, ini dia nih. Ini nih. Jadi sebentar nih Bapak Ibu nih. Keliru kan copy paste-nya. Qadnya di sini nih. Harfu apa tadi? Tahqiqin. Mabniun alas sukun. Mabniun alas sukun. Berarti ini kita ubah semua nih. Ini khaba man dasa. Gitu. Kurang satu nih. Harusnya ada di sini nih Bapak Ibu. Sini ada nih. Nah, wa qad khaba man dasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata dasa itu, perhatikan ketika dia ditulis sendiri dan ditulis sambung dengan dhamir. Kalau tulis sambung dengan dhamir begini nulis ini, dasa, alifnya tegak. Kalau sendiri begini nih Bapak Ibu, dasa, dasanya pakai alif layyinah. Baik, kita cek. Khaba fi'lul madhi mabniun 'ala al-fathi. Ya, betul. Man ismul mausul mabni 'ala sukun fi mahall raf'in fa'il sahih. Dassa fi'lul madhi mabniun 'ala al-fathi muqaddar li'annahu min al-fi'l al-akhir sahih. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa ha dhamir muttasil sukun fi mahall nasbi maf'ulun bih. Wa qad khaba man dassaha fi jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li annaha. Nah, ini di sini ganti nih. Apa nih Bapak Ibu? Li annaha ma'tufatun ala ma qablaha. Itu kalau pengen pendek gitu. Iya. Itu pendek tuh, singkat tuh. Kalau mau dipanjangkan apa bunyinya tuh? Ma'tufatun ala jawabil qasamil ladzi la lisalama ala al-i'rab. Atau ma'tufatun alal jumlatil lati laisa laha mahal min al-i'rab. Dia ma'tuf kepada jumlah yang tidak punya kedudukan, dia sama tidak punya kedudukan juga. Kalau ma'tufatun ala ma qablaha artinya karena dia mengikut kepada yang sebelumnya. Mana sebelumnya? Boleh dikasih ke sini kata. Qad aflah. Gitu. Maka belahnya itu mana? Dikasih keterangan. Qad aflah. Kadzabat Tsamud bi taghwaha. Kadzabat. Itu tadi kita bicara tentang fi'il madhi, mabni bina fi'il madhi ya. Nah, kadzabat sini fi'lun madhin mabniun. Ala apa nih Bapak Ibu nih? Alal fathi li annahu ittasala bita ittanisi. Tak muannas. Namanya tak ta'nis. Ittasala bita ittanis. Itu begitu Bapak Ibu.
Nah, ta'dasnya kita sebut di sini nih. Ta'ut ta'nisi mabniun 'alas sukun. Tuh, begitu tuh. Kita ulang. Mabniun 'alas sukun. Tuh. Samudu, nah sebelum sampai kata samud Bapak Ibu, samud itu kan suku ya. Suku. Kaum Samud, kaum 'Ad, kaum Bani Israil itu kaum. Ternyata itu dia mu'annas. Ini buktinya dari Al-Quran. Samud itu menggunakan kata kadzabat. Itu berarti kaum itu mu'annas. Kadzabat. Ya, gitu. Sama dalam ayat surah Al-Imran ya. Waqalatil yahudu. Waqalat al-yahudu. Gitu ya. Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara qalat an-nasara. Nah, jadi ternyata kaum itu muannas. Gitu. Itu tahunya dari mana? Dalilnya mana? Ini Al-Qur'an. Tuh, kadzabat Samud. Jadi orang-orang Samud itu mendustakan. Samudu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Penyebutnya kadzabat samudu. Bi apa sebagai Ibu nih? Harfu jarrin mabniun. Ya boleh tambahin harfu jarrin lis sababiyati mabniun alal kasri. Sebab itu maknanya ya. Harfu jarrin lis sababiyati mabniun wah tambah hilang. Harfu mabniun alal kasri. Jadi sababiyah itu untuk menunjukkan maknanya karena. Jadi bi itu bukan dengan di sini Bapak Ibu, maksudnya itu tuh. Bukan dengan, tapi karena, sebab. Jadi orang-orang Samud mendustakan karena pembangkangan mereka, kedurhakaan mereka. Tohwa itu kalau aslinya pakai alif ya, tapi karena disambung dengan dhamir maka alif bengkoknya pakai alif tegak. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Karena nggak kelihatan jadi muqaddaratun alal alif li'annahu minal ismil maqsur li'annahu minal ismil maqsuri. Tuh Bapak Ibu. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Ha itu ada alifnya sukun. Fi punya kedudukan dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli nasbin kali Pak Ustaz. Maf'ulun bih. Oh, bukan.
Nah, dia ini penting yang Pak Alan Salim sampaikan nih. Jadi domir itu, domir hak itu Bapak Ibu, dia bisa menjadi maf'ul bih, dia bisa jadi mudhaf ilaih. Bagaimana membedakannya? Ini penting nih, pas banget pertanyaannya nih. Bitawwaha itu kira-kira mudhaf ilaih atau maf'ulun bih Bapak Ibu? Haknya. Hanya saja ya. Karena itu isim itunya. Nah, itu. Tawwaha. Jadi cirinya di sebelumnya. Kalau haknya digandeng sebelumnya dengan fiil, Iya. maka dia jadi Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Kalau digandeng dengan isim, Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Gitu ya. Fiilnya apapun, fiilnya mau madhi, mau mudhari, mau amr, silakan apa sebebas. Gitu. Jadi karena pembangkangan Samud itu kepada Allah. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Mudhaf ilaih ya. Ustaz, Silakan. Pak Ustaz, kalau bitogiahnya dikedepanin sama aja maksudnya Pak Ustaz ya? Boleh, maksudnya bagaimana? Kan itu kan huruf jarnya di belakang tuh. Kalau dikedepanin bitogiati katabat hamudu gitu, kan bisa nggak Pak Ustaz? Oh, itu. Kalau secara ini kadzabat bitughiyati Samud gitu ya. Itu secara makna bisa saja begitu. Iya. Jadi dia mendustakan ya karena pembangkangannya kaum Samud. Ya, kalau bahasa Indonesia kan karena pembangkangannya mereka mendustakan misalnya gitu ya Pak Ustaz ya. Tapi ini ya, bisa ya bitohwat ya. Kalau feeling bahasa Indonesia bisa, tapi kalau bahasa Arabnya kayaknya agak susah ya. Kalau feeling bahasa Indonesia bisa. Karena pembangkannya nanti bahasa Arabnya gini. Bitughiyatihim kadzabat Samud. Iya. Gitu ya. Bitughiyatihim cuma nanti bingungnya ada domir yang kembali kemana tuh. Oh. Harusnya kan domir itu ada rajiknya ke sebelumnya, sedangkan sebelumnya itu tetap di depan kan begitu ya. Jadi pinternya susunan bahasa Quran nih Pak Ustaz ya. Oh ya subhanallah kalau Al-Quran. Iya, Al-Quran nggak ada yang lawan ya. Nggak ada yang lawan. Jazakallah khair Pak Ustaz. Baik, kita lanjutkan nih. Jadi jumlatun fi'liyatun la mahalla. Betul, la mahalla laha minal i'rab. Kenapa ini Falan? Jumlatun apa nih Bapak Ibu? Benar, istiqnafiyah. Ini kayaknya ada yang kurang di depan nih tadi. Apa Bapak Ibu nih kurang? Jumlatun istiqnafiyah. Nah, yang ini nih. Bitoghwaha nih. Bitoghwa. Bitoghwaha. Shibhul jumlati. Ini dia. Muta'alliqun bi kadzabat. Tuh begitu Bapak Ibu tuh. Shibhul jumlati muta'alliqun bi kadzabat. Kadzabat Tsamud bi taghwaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idz itu apa sih Bapak? Apa ini? Zarfuz zaman. Zarfuz zaman. Jadi idza juga zarfuz zaman ya. Idza zarfuz zaman. Idz juga zarfuz zaman, sama itu. Dan zarfuz zaman idz sama idz itu ya, khusus idz ya. Itu selalu fi mahal itu. Fi mahal itu. Sama di Al-Qur'an juga sama. Memang kita sedang bahas Al-Qur'an ya. Gitu ya. Jadi idz itu oke kita i'rab dulu ya. Kita
Kita i'rab dulu nih. Id dzarfuz zaman. Terus zaman. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi min fi'lin mahdhufin. Panjang nih ya. Ilmu yang dihilangkan ya. Iya benar. Takdiruhu uzkur. Uzkur. Min dari fi'lin yang dihilangkan, takdiruhu yang kalau dimunculkan uzkur. Itu kan mengapa kalau di Al-Quran kalau kata-kata iz itu dalam terjemahnya ada kurung sebelumnya, ingatlah, tuh kayak gitu. Ingatlah ketika, itu kan ketika. Nah, coba ditulis dulu Bapak Ibu nih. Ditulis dulu, ini penting nih. Silakan sebentar. Baik. Oke, jadi is itu beda dengan iza. Kalau iza itu syarat. Dzarfuz zaman juga. Tapi kalau is dia dzaraf tapi bukan untuk syarat. Imba'atsa fil apa nih Bapak Ibu nih? Madi. Fil madin mabniun Mabniun ala fathi. ala fathi. Nah, boleh dengan keterangan tadi tuh, li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Gitu. Mabniun alal fathi. Nah, kita perlu sebutkan wa fa'iluhu enggak? Wa fa'iluhu enggak usah karena ada fa'ilnya. Iya, mana fa'ilnya? Asqa. Fa'ilun wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif li'annahu min ismil Maksud. gitu tuh. Ashqa itu apa kalau sigonya, polanya, bentuknya itu namanya isim apa nih Bapak? Takdil. Isim tabdil. Ismu tafdil. Tafdil. Benar. Kalau gitu isim tafdil berarti ada sifatnya dong. Apa sifatnya? Sifat isim tafdil. Kalau a'lam kan sifatnya alim kan gitu ya. Iya. Kalau apa namanya, misalkan ajhal jahil. Nah, kalau ashqa sifatnya apa? Syaqqa. Syakuki. Aku bukan. Paling. Apa tuh? Sifatnya apa tuh? Paling. Sakin, bukan. Apa tuh? Betul. Syaqiyun. Syaqiyun karena alif lainnya. Iya. Syaqiyun. Syaqiyun lawannya sa'idun ya. Wow. Pak Naris Dirwan udah standby. Nah, jadi syaqiyun itu lawannya sa'id. Sa'id lawannya syaqi. Kalau sa'id bahagia, kalau syaqi sengsara. Ya. Ashqaha. Baik. Nah, kayak tadi tuh haknya tuh apa berarti nih? Dhamir mutasil. Dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali Jarin mudhafun ilaih. jarin mudhafun ilaih. Sahih. Lebih pas dari atas. Iya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kita Bapak Ibu. Imba'atsa itu fi'il madinya apa itu?
Fi'il madinya apa tuh? Imba'atsa itu. Asli fi'il madinya apa tuh? Bahasa. Iya. Ba'atsa. Nah, ditambah apa namanya? Apa ini? Alif nun. Apa? Alif. Bin fa'ala ya. Alif nun. Bukan alif. Namanya apa, Balan? Hamzah. Hamzah. Hamzah nun. Hamzah nun. Iya tuh. Jadi bukan alif ya. Hamzah nun. Ini itu kan Sama nun. Kalau alif letaknya di mana kalau alif? Di belakang. Maka Kalau alif itu di belakang. itu Betul tuh. Baik. Nah, di sini kita sebut imba'atsa. Susah banget. Imba'atsa ashqoha. Imba'atsa ashqoha. Jumlatun apa nih Bapak Ibu? Fi'liyatun fi'liyatun. fi mahalli jarrin. Mudhofun Mudhofun ilaih. Mudhof dari salah. Mudhofun ilaihi. Faqala lahum Rasulullah. jadi mudhofnya ada dapat samudu ya Pak? Yang mana? Mudhofnya. Mudhofnya id. Iz. Oh. Id kan dzaraf. Oh iya. Id. Oh iya. Jadi apa namanya? Mudhofnya itu iz. Iz. Ya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi harfu atfin mabniun ala al-fath. Harfu atfin mabniun ala al-fath. Mabniun ala al-fath. Qala Fi'lun madin Fi'il madin. mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fath. La dari la memiliki. Fi'lun madhi mabniun ala al-fathi. Lamnya apa? Harfun jarin Harfu jarrin mabniun ala alal al-fathi. fathi. Betul. Mabniun alal fathi. Hum Domir mutasil tasil mabniun ala sukun ala sukun di mahali ism di mahalli jarrin. jarin isim majrur. Majrur. Kalau ada huruf jar maka dia namanya isim Isim majrur. Ya. Ismun majrurun. Dari tadi belum nyebutin fa'ilnya nih. Fi'il, harfu jar, dhamir, fa'ilnya mana? Rasulu. Oh iya. Jadi sini fa'ilnya rasulu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun Dohiratun zahiratun di akhirihi. fi akhirihi. Allahnya jadi apa nih? Mudhofun ilaihi. Iya. Mudhafun ilaihi. Mazrur. Majrurun. Alamatu berihi Kasratun dohiratun bi akhirihi. zahiratun fi akhirihi. Fi. Akhir. Kalau fil qala itu ada maf'ulnya enggak? Kan ada fi'il, ada fa'il. Maf'ulnya ada enggak qala itu? Oh,
Jadi qala itu maf'ulnya namanya maqulul qauli. Qauli. Maf'ul bihinya kalau qala maqulul qauli. Jadi naqata maqulul qauli mansubun. Apa bedanya maqul qauli maqulul bihi? Kalau maqul bihi perbuatan, objeknya, kalau maqul qauli khusus untuk perkataan. Iya, apa yang diucapkannya. Apa namanya? Teks objek ya, konten dari perkataannya gitu, namanya maqulul qauli. Tapi sama itunya ya Pak Ustaz. Sama mansub juga. Mansub juga ya. Sama betul. Beda penyebutan saja. Alamatun nasbihi fatshatun zahiratun fi akhirih. Allahi juga mudah pilih. Iya betul. Allahi. Allahi sama tadi. Mudhofun ilaih. Iya, sama ini. Tuh, begitu tuh. Sama itu. Baik. Wasuqiyaha, wawunya harfu atfin. Ada nggak di atas harfu atfin tadi? Jauhan ya. Harfu atfin. Mabniun alal fathi. Harfu atfin mabniun alal fathi. Suqya. Suqya apa berarti ini? Ma'tufun mansub atau majrur nih? Mansub. Alamatu nasbihi apa Bapak Ibu? Fathatun muqaddaratun alal alif li'annahu minal min ismil maqsur li'annahu min ismil maqsuri. Hanya apa nih? Domir mutasil ya, copy paste Pak Ustaz. Iya, copy paste, tapi di mana Pak Ustaz kejauhan ini? Lihat tadi kan yang mudhofun ilaih. Iya, jauhan ke atas ini. Aduh. Domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun Ilaih. Nah, qala lahum Rasulullah naqatallahu wa suqiyaha. Nah, ini satu lagi berarti sini ya. Qala lahum Rasulullah. Jumlah tun apa nih Bapak Ibu? Lihat. Kira-kira nih kan ada faqol, ada huruf atof tuh. Matuf alaihnya kemana kira-kira? Matufnya ke pada apa tuh? Kalau fi'il kan kepada fi'il. Ya? kazabat. Bukan. Kepada imba'asa. Bahasa. Kita cek imba'asanya tadi Bapak Ibu. Imba'asanya tadi apa kedudukannya? Fa'il. Bahasa fa'il bukan. Apa tadi bahasanya? Fi'il madi ya. Betul, kedudukannya mudhofun Mudhofun ilaih. ilaih. Dari is kan?
Itu ya. Jadi jumlah fi'liyatun fi mahalli jarrin ma'tufun. Kita perlu tahu ini untuk ma'tufnya apa dia ma'tuf. Satu ke mana itu ya. Ma'tuf ala ala imba'asa. Titik-titik. Imba'asa. Tuh. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fa-nya harfun atau Sama, harf ataf ya. ya Harf atfin. atfin Harf atfin mabniun alal al-fathi. fathi. Kazzabuna ini saya kita jelaskan di film ini. Kazzabu fi'lun Fi'lun madi madin mabniun alal dhammi. ala dhammi. Kenapa nih mabni ala dhammi? Boleh kasih keterangan. Litisalihi Istalihi bi wawu jamaah. biwawil Wawil jamaah. jamaah. Wawil. Hmm. Kazzabu. Nah, kita jelaskan nih wawunya di sini nih, Bapak Ibu nih. Wawil jamaah. Dhamirun muttasilun mabniun Alas ala sukun sukun. fi mahalli Robin. fa'il. Kira ayat ini tinggal pendek kok nggak habis-habis ya? Panjang juga berarti. Fa'ilun. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan ini Bapak Ibu nih. Ini kan kazzabu ini ada apanya nih aslinya nih Bapak Ibu? Ada alif ya? Ada alif. Nah, alifnya kita tahu deh. Alif. Harfun zaidah. Zaidatun. Zaidatun. Mabniun ala sukun. Harfun zaidah. Tidak ditulis ya. Jadi namanya tambahan. Tambahan itu kadang ditulis, kadang tidak. Kalau dia ketemu domir, nggak ditulis tuh. Ditulis ya karena tercampur Iya. hu. Kadzabuhu. Hmm. Makanya di sini nggak ada alifnya kan? Iya. Tuh. Kalau gitu jadi nggak usah kasih alif lah. So, nggak ada alifnya ya. Nanti pas lagi ada aja. Bingung kan? Kalimat amanu, kafaru, itu tuh Bapak Ibu tuh. Amanu ada alifnya kan? Kafar ada alifnya. Karena digandeng domir maka alifnya dibuang. Domirun Punya domirun mutasil. mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli apa nih Bapak Ibu nih? Nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fa. Ini sama nih Bapak Ibu sini nih. Sama nih kita copy paste aja nih. Fa'aqaruha. Sama nih, coba kita cek nih. Nanti kita perbaikan sedikit. Coba. Fa harfu atim mabni al fathi. Aqaru. Fi'lun madhi mabni ala dhamir litasal bil jamaah. Wawu dhamir muttasil kan? Ha, cuma dhamir hanya nih. Muttasil mabni ala bukan dhammi tapi ala sukun. Fi mahalli nasbi maf'ul bihi. Fadamdama alaihim. Sama tuh. Fadamdama. Damdama harf ataf.
Loh, kok jadi begini? Fadamdama. Harfu atfin mabniun alal fathi. Alal fathi. Damdama fi'lun. Nah ini damdama itu fi'lun rubai namanya Bapak Ibu. Fi'il yang aslinya sudah 4 tanpa tambahan. Damdama. Wazannya fa'lala. Fi'lun madin. Madin mabniun alal fathi. Gitu tuh. Alal fathi. Ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Ala sukun. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrur. Ismun majrurun. Rabbuhum fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hum sama nih. Sama rabbuhum karena ini tapi rabbuhum bukan semajur tapi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ilaih. Harfu jari mabniun bi bidzambihim dhamir muttasil bukan dhamir nih. Ini dhamir muttasil di sini nih. Sebentar. Nah. Sedangkan zambi mudhafun ilaihi majrurun. Bukan mudhafun ilaihi, salah, maaf. Bi zambi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Bizambihim him dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Betul. Fasawaha. Harfu ataf lagi nih. Harfu atfin mabniun alal fathi. Sawa. Kira-kira sawa ini ma'tufnya kemana Bapak Ibu? Mabniun alal fathil muqaddari. Fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari. Fi'lun madin mabni alal fathil
muqaddari. Sebut fa'ilnya dulu. Ada fa'il yang mestinya kan? Tuh, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ini kepada Allah nih di sini nih. Allah meratakannya. Allah azab mereka dengan cara meratakan dengan tanah. Taqdiruhu huwa. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mahalli nasbin maf'ulun lahu bih. Maka damdama, nggak sepakai defanya ya. Damdama jumlatun fi'liyatun fi'liyatun Ayo, ayat sebelumnya nih Bapak Ibu nih. Apa ayat sebelumnya nih? Fakazzabuhu. Itu kan ma'tuf juga nih. Fakazzabuhu. Kazzabuhu. Mau ke atas lagi sebenarnya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyah. Jumlah fi'liyah fi hal jar ma'tufun ala in ba'asa. Nah, ini juga sama. Ya, fakazzabuhu. Jadi kazzabuhu di sini. Kazzabuhu. Kazzabuhu. Titik. Fakadzabuhu jumlatun fi'liyatun fi mahalli jarrin mudhafun ma'tufun ma'tuf kepada ma qablaha. Tufun ma'tuf ala kepada ma qablaha. Di bawahnya akan sama seperti itu juga. Fa'aqaruha. Di sini fa'aqaruha sama tuh. Aqaruha sama. Ada fa kan? Pada sininya jumlatun fi'liyatun fi mahal jari ma'tufun ala ma qablaha. Fadamdama sama. Fadamdama alaihi rabbuhum. Rabbuhum. Ini. Dama alaihim titik sama. Bidzambihim bidzambi. Ini syibhul jumlah. Bidzambi. Syibhul jumlati muta'alliqun bi damdam. Damdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Iya, syibhul jumlah jumlati muta'alliqun berkaitan dengan bi damdama, fi'il damdama.
Fasawaha, nah sawaha, sawaha jumlatun fi'liyatun fi mahal jar ma'tufun ala ma qabla, sama kepada kadzabu. Ini tadi sudah ya. Jadi kita nggak usah lagi seperti itu. Wala yakhafu uqbaha, wawunya ini bukan wawu ataf Bapak Ibu. Wawunya adalah wawul hal. Wawul hal. Padahal, sedangkan dia tidak takut gitu. Kalau hal itu terjemahnya sedangkan, padahal, sambil, mabniun alal fatah. Wawul hal mabniun alal fathi. La harfu nafin mabniun ala sukun. Yakhafu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Uqba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif li'annahu minal min ismil maqsur. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahal jarrin mudhafun ilaihi. Terus yakhafu, la yakhafu bahad jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin halun. Jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin halun. Jadi wala yakhafu itu sebenarnya sebelum jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in dulu nih. Fi mahalli raf'in khobarun. Jadi wa huwa la yakhafu gitu ya. Khobarun min mubtada'in mahdhufi. Jadi dari mubtada dihilangkan, takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Jadi aslinya wa huwa la yakhafu. Wa huwa la yakhafu. Wa huwa la yakhafu. Nah, la yakhafu jadi khobar dari huwa. Nah, huwa yang huwanya kan nggak ada nih. La yakhafu. La yakhafu. Barulah kayak tadi tuh. Wala yakhafu uqbaha jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin hal dari wawu tuh wahu gitu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Luar biasa nih, selesai juga. Bapak Ibu nih luar biasa panjang sekali kita Irob hari ini. Ya, jadi dari bagian kedua daripada surah Asy-Syams. Seperti biasa insya Allah nanti materi yang kita bahas akan saya share melalui Pak Agung ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat langsung. Dan nanti kita lanjut pada ayat setelah ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Subhanallah. Sebentar saya tutup dulu ininya layarnya. Alhamdulillah, ya terima kasih kebersamaan Bapak Ibu hari ini. Untuk itu mari kita akhiri kajian kita sambil doa. Semoga Allah hadirkan keberkahan di dalam hidup kita, kemanfaatan dalam ilmu kita, dan kebaikan dalam akhir hidup kita. Dan juga kemudahan wabil khusus untuk pesantren kami, pesantren Yashfa dan Yayasan Yashfa dengan program-programnya. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma khalib man anfaq. Allahumma khalib ضعافا كثيرة لمن أنفق وتصدق برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما أنفق جارية. اللهم انفق بأجور عظيمة وكثيرة منك يا رحمن الرحيم. آجركم الله بما أعطيتم وضاعفكم الله فيما أبقيتم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum semuanya, Bapak semuanya. Terima kasih kepada Agung, Bu Nana dan Bapak Ibu semuanya. Ila liqa'i malati, sampai ketemu di pertemuan akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.